Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul atau kita masih bisa merasakan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, marilah kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawakan umatnya dari zaman jahiliyah sehingga zaman Islamnya seperti yang kita rasakan pada siang hari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja. Saya Muhammad Rizky Saputra selaku mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis ingin menjelaskan sebagian kecil dari ayat atau dari surat Al-Baqarah ayat 173. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzulnya. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya suatu ayat tersebut atau mengapa ayat tersebut alasannya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 173 adalah penjelasan tentang makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk mencela atau menyinggung atau menyindir kaum-kaum masyarakat jahiliyah pada zaman Rasul di Mekah dan Madinah. Karena apa? Karena masyarakat jahiliyah itu sangat membolehkan, sangat menghalalkan makanan-makanan atau binatang yang mati tanpa disembelih dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah alasan mengapa ayat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk mencela masyarakat jahiliyah. Di sini saya akan melafazkan surat Al-Baqarah ayat 173 tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha huwal ghafurur rahim. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari kalimat tersebut. Pertama adalah innama harrama 'alaikumul maitata. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai. Ayat ini mengkhususkan pengharamannya hanya pada hal-hal yang disebutkan di dalamnya. Artinya tidak semua bangkai yang berada di dunia ini adalah haram. Makna dari maitatah atau makna dari bangkai tersebut adalah hewan yang telah keluar ruhnya tanpa penyembelihan yang syar'i dan hewan ini yang berkehidupan di darat. Atau adapun hewan-hewan laut seluruhnya boleh dimakan, baik itu yang masih hidup atau yang telah mati. Yang kedua adalah innama harrama 'alaikumul maitatah waddama. Waddama adalah darah. Yang disebutkan di sini adalah darah yang keluar selama proses penyembelihan hewan tersebut. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia pernah memasak daging lalu terdapat warna kuning yang timbul ke atas kuali disebabkan darah. Kuali tersebut adalah kenceng. Namun Rasulullah SAW memakannya dan tidak mempermasalahkannya. Dari cerita di sini, dari riwayat di sini adalah kita menyimpulkan bahwa darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah darah yang keluar dari proses penyembelihan tersebut. Ketika hewan tersebut disembeli oleh kita dan keluar darah, nah itu darah itu adalah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika proses penyembelihan tersebut darah itu masih berada di dalam hewan tersebut dan kita memasaknya, maka darah itu tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Walahmal khinzir adalah khinzir itu adalah daging babi. Di sini tidak berarti di sini bukan hanya dagingnya saja, termasuk kulitnya, bagian usus, bagian-bagian yang lainnya adalah haram. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini adalah seperti contohnya kita menyembelih hewan dengan menggunakan nama berhala yaitu Lata dan Uzza. Lata dan Uzza. Faman ittara ghaira baghi wala 'adin. Dan barang siapa memakannya dalam keadaan darurat sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas,
fala isma alaih, maka Allah telah memaafkannya dan Allah menghapuskan dosanya. Artinya di sini ketika kita dalam keadaan darurat itu seperti kita membahayakan nyawa kita. Misalkan kita di dalam hutan. Di dalam hutan itu tidak terdapat sapi, tidak terdapat tumbuhan-tumbuhan yang bisa dimakan. Artinya di situ hanya ada daging babi atau hanya ada babi di situ. Hanya ada babi di situ, kita boleh memakannya. Tapi kita tidak menginginkan babi tersebut. Dan kita tidak melampaui batas. Kita hanya menginginkan agar kita bisa bertahan hidup dan kemudian bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala, bisa beribadah dengan baik. Maka Allah memberikan rukhsah kepadanya. Allah memberikan rukhsah kepadanya. Rukhsah itu adalah keringanan baginya. Allah menghapuskan dosanya karena ia tidak melampaui batas. Innallaha huwa ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini adalah Allah menyayangi kita selagi kita dalam keadaan darurat atau kita dalam keadaan genting yang membahayakan nyawa kita, kita boleh memakan makanan yang seperti daging babi tersebut. Tetapi jika dalam keadaan darurat, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang salah yang menyinggung ke hati penonton atau ke hati pemirsa. Mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.